Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu baru di hidup kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam sebuah kehausan, kelaparan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pagi ini Tuhan akan menjamah hati kita. Karena itu biar setiap kita memiliki rasa kerinduan yang dalam. Dan mari kita berkata, Tuhan Engkaulah segalanya, lebih dari segalanya di hidup kami. Amin. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari katakan sama-sama, lebih dari segalanya. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Bolehkah kita semua angkat tangan, katakan sama-sama, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, ini lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Pagi hari ini kami rindu kepadamu. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Amin, amin. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Boleh gak sekali lagi katakan dengan kerinduanmu kepada Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari ini doa kita kepada Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Hiralah mata kandaramu, hiralah mata kerana Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia, berkenan kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Hiralah mata kerana hiralah mata kerana-Mu. Hati yang hancur tidak pernah Kau pandang hina ya Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar kepadamu pagi ini. Hiralah mata kerana-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan, ini doa kami. Hiralah mata kerana Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you. Orang mata kerana
hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Sudah tidak ada yang lain. Pagi ini hanya Tuhan yang kami ingini. Apapun jabatan kami, apapun pekerjaan kami tidak akan pernah bisa melebihi pribadi Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, yes Lord, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ini yang tidak boleh bergeser di hati kami ya Tuhan, yaitu kekaguman kami akan Engkau. Ini yang tidak boleh berubah di hati kami. Cinta akan rumah-Mu, cinta akan hadirat-Mu. Sehingga apapun yang kami alami, damai sejahtera, sukacita, ketenangan itu terus melimpah di hati kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu biar Tuhan kami menjadi orang yang terus mencintai, mencari wajah-Mu setiap hari di hidup kami. Karena disitulah kekuatan kami diperbaharui. Karena disitulah kehidupan kami boleh menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Thank you Tuhan. Ini yang dinamakan kasih Tuhan selalu baru tiap pagi di hidup kami. Thank you. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh betapa indahnya hadirat-Mu pagi ini. Kalau sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicaralah pada kami di hati kami yang paling dalam. Supaya pagi ini hidup kami diubahkan. Supaya kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Diserahkan waktu di dalam tangan-Mu. Berbicara buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Sebentar ya. Saya merasa hadirat Allah yang begitu luar biasa pagi ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda juga mengalami jamban Tuhan. Amin. Wow, saya masih merasa hadirat Tuhan begitu luar biasa pagi ini. Dan biar setiap kita terus memiliki sebuah kerinduan yang besar di hadirat Tuhan. Karena dari situlah sebenarnya kekuatan kita diperbaharui. Saudara, kebanggaan kita ini bukan karena sebuah jabatan yang kita miliki hari ini. Bersyukur karena Anda mungkin memiliki jabatan tertentu atau pendidikan yang tinggi. Thank you kepada Tuhan kalau Anda punya kesempatan untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan Anda punya title yang cukup banyak. Tapi ingat, kebanggaan kita adalah ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan sampai hari ini. Amin. Itu yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Karena itu terus miliki rasa lapar dan haus dengan Tuhan. Kejar Tuhan. Dari situlah kita akan melihat betapa berartinya hidup kita ini. Betapa hidup kita ini begitu penuh dengan warna, sukacita, damai sejahtera, rencana Allah, kehendak Allah yang terjadi buat hidup kita. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan terus merenungkan firman Allah supaya apa yang benar dalam prinsip firman Allah itu boleh ada dalam hidup kita. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-19 sekarang, ya. Amsal pasal 19 ayat ke-1 sampai dengan yang ke-10. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Oke. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal.
Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. 10. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Nah saudara, sebelum kita renungkan, saudara kalau hari-hari ini ada dalam beban doa, saudara bisa masukkan pokok-pokok doa di live chatnya, nanti tim akan mencatat dan mendoakan Anda. Amin, amin. Nah saudara, dari perenungan firman Allah yang kita baca hari ini, saya mengambil satu topik yang menarik buat Anda semua. Ini adalah sesuatu yang terus mengingatkan hidup kita. Ya, topiknya adalah orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, itu di ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kenapa disebut orang tergesa-gesa salah langkah? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tergesa-gesa ini bicara soal sikap hati kita. Banyak sekali hidup kita ini dipengaruhi oleh situasi keadaan. Lalu situasi keadaan itu kita izinkan berbicara di hidup kita, di hati kita. Nah, dari keadaan dan sikap hati itulah maka muncul sebuah sikap yang dinamakan tergesa-gesa. Karena pada dasarnya kita ini ingin cepat menolong hidup kita. Kita ini ingin cepat untuk supaya masalah kita selesai, betul nggak? Kita ingin cepat bahwa segala sesuatu bisa terhandle dengan baik. Itu keinginan manusia. Tapi ingat, kita harus menyadari bahwa ada waktu yang namanya waktu Tuhan. Nah, ketika kita ini melihat bahwa kita diminta untuk sabar, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Saudara harus datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan itu mengawal hidup kita. Sehingga ketika Anda sabar, ya Anda tenang. Ketika jawaban doa Anda belum datang, Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan yang lain untuk menolong diri Anda. Nah, dari tergesa-gesa inilah maka kita akan menjadi salah langkah. Nah, untuk itu mari kita akan perhatikan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah ini, ayat yang ketiga kita baca. Ayat yang ketiga, ya. Dikatakan gini, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap siapa? Tuhan. Saudara, kalau kita tergesa-gesa itu adalah bagian daripada Alkitab tadi menulis bahwa bagian daripada kebodohan. Orang yang bodoh, dikatakan orang yang bodoh adalah orang yang lebih dipengaruhi oleh perasaannya daripada tuntunan Tuhan. Orang ini adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh perkataan orang ini dipengaruhi oleh perasaannya sendiri. Di mana orang ini adalah orang yang tidak sabar menghadapi apapun. Sehingga waktu dia mulai terpengaruh oleh perasaannya, maka orang ini adalah orang yang berjalan dengan perasaannya. Ya, bagaimana perasaannya terluka sama orang lain, lalu dia mulai panas hatinya, lalu tergesa-gesa mengambil keputusan untuk membalasnya. Saudara, perasaannya mendominasi kehidupannya. Nah, saya memberitahu buat saudara, perasaan kita ini kadang-kadang menjadi musuh besar ya dari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan berbahayanya kita itu seringkali mengikuti perasaan kita daripada menghargai perasaan Tuhan. Sehingga bagaimana seseorang itu dikontrol oleh perasaannya sendiri. Hatinya begitu marah terhadap keberhasilan orang lain. Karena apa? Perasaannya iri sama orang lain.
Dia nggak suka melihat keberhasilan orang lain. Bagaimana orang susah mengampuni karena apa? Perasaannya mendominasi, luka yang begitu dalam, gengsi yang disentuh, lalu dia merasa direndahkan dan lain sebagainya. Maka keinginannya membalas. Wow, ini yang berbahaya. Perasaan kita itu menguasai kehidupan kita. Nah, ini yang saya sebut dengan kebodohan. Karena begitu dia mulai tinggal di dalam kehidupan lalu didrive oleh perasaannya sendiri. Tindakan-tindakan bodoh itu yang dia lakukan. Makanya saudara, kalahkan perasaanmu. Karena itu yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Dan perasaan yang seperti itu adalah perasaan yang membuat kita tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan sehingga kita menjadi salah langkah. Ya, apa yang terjadi kalau sudah sampai seperti itu? Buahnya apa? Penyesalan. Wah, kalau kita sudah tergesa-gesa, lalu kita salah langkah, lalu kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang atas dasar keinginan kita sendiri hanya untuk memuaskan nafsu kita sendiri, maka buah daripada itu adalah penyesalan. Nah, ketika kita menyesal, lalu kita tidak bangkit dari penyesalan itu, maka itu juga pintu. Jadi ini rentetannya cukup panjang, ini seperti kartu domino yang jatuh bertumpuk-tumpuk. Apa itu? Kita terintimidasi. Penyesalan itu membuat kita mudah untuk terintimidasi. Di area itu iblis terus masuk, kita terintimidasi. Kehidupan kita ini padahal telah ditebus oleh darah Kristus, tapi seolah-olah darah Kristus tidak pernah berlaku buat hidup kita. Kenapa? Karena kita mengizinkan iblis mengintimidasi hidup kita terus. Sehingga yang namanya damai sejahtera, namanya bahagia, namanya sukacita itu kayak gak pernah ada di hidup kita. Padahal Tuhan menyediakan bagi Anda. Karena itu, maaf saya pakai kata ini, jangan tinggal dalam kebodohan Anda. Amin, amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua apa? Ayat yang kelima. Coba kita baca ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Bentar. Oh ya, ayat yang kelima, betul. Ayat yang kelima. Oke ya. Ayat yang kelima, coba. Oke, ayat yang kelima ya. Baca ya. Agak susah Alkitab saya. Oke, ayat kelima ya. Oke. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan apa? Terhindar. Dikatakan saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saudara, kita ini bersaksi dusta atau berlaku bohong itu ada penyebabnya. Pertama adalah jelas situasi keadaan. Orang di dalam persoalan, ya di dalam situasi tertekan dan lain sebagainya, mudah bagi kita untuk bersaksi dusta atau berbohong. Ya karena kita ini adalah orang yang ingin menyelamatkan diri kita. Makanya kita berbohong. Lalu yang kedua apa? Mengapa orang bisa berbohong? Orang bisa berbohong karena punya motivasi kecurangan. Ingin mengambil keuntungan lebih dengan cara kerja yang tidak benar. Anda mulai mencoba untuk berlaku curang, berbohong pada orang lain, menipu orang lain demi keuntungan yang lebih banyak. Lalu yang ketiga apa? Sikap hati tadi saya bilang, sikap hati yang iri. Ya iri terhadap orang lain, membuat kita ini menjadi orang yang menghalalkan segala cara ya dengan cara berbohong tadi untuk kita ini bisa mengalahkan, tanda kutip mengalahkan persaingan ini. Nah, saudara, situasi ini yang harus kita perhatikan. Bentuk daripada apa yang saya jelaskan, reaksi-reaksi yang saya jelaskan tadi itu adalah mendorong kita untuk melakukan sebuah kebohongan, dusta, dan itu adalah langkah tergesa-gesa. Karena apa? Kita dipengaruhi sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Karena itu saudara, pagi ini saya mau mengingatkan kita semua di tengah situasi apapun hidup kita. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah masalah. Ingat satu hal ini, kebenaran dalam hidup kita tidak bisa dikompromikan. Kebenaran yang Tuhan ajarkan buat hidup kita tidak boleh diturunkan standarnya. Karena itu yang akan membuat justru kita akan merugi kalau kita menurunkan standar firman Allah dengan cara apa? Kita berbohong, kita berdusta. Ya. Langkah tergesa-gesa seperti ini. Anda pikir dengan berbohong Anda bisa menyelamatkan diri Anda. Anda mungkin bisa berpikir bahwa dengan berdusta saya terselamatkan. Oh, belum tentu, saudara. Justru ketika kita ini menyelamatkan hidup kita dengan dosa,
maka buahnya adalah apa? Buah dari dosa. Ingat ya, buah dari dosa salah satunya adalah kita itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Waduh, paling gak enak kalau hidup kita ini sudah sampai kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya kita sendiri yang menolak kehadiran Tuhan di hidup kita. Allah kita itu adalah yang kudus. Kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehingga kita kehilangan tuntunannya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, dari kebohongan demi kebohongan itu kita mengizinkan menolak justru gini. Tujuan diri kita sendiri ingin menolong diri kita, tapi buah yang kita dapat justru kita kehilangan Tuhan. Lebih baik hari ini Anda tinggal dalam kebenaran, sekalipun kebenaran kadang-kadang beresiko. Tapi saya percaya kebenaran itu yang akan menolong hidup Anda. Kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita. Amin. Jangan mau menggantikan sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Saudara, kadang-kadang kita ini dalam kehidupan kita ini terbalik. Contoh tentang kekhawatiran misalnya. Kita ini khawatir kepada sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu khawatir. Contoh apa? Ketika Anda hari-hari mengalami masalah dalam pekerjaan Anda. Saudara Alkitab berkata, jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, itu firman Tuhan. Ya, Tuhan pasti pelihara kita, apalagi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup Anda. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Anda. Tuhan akan sungguh-sungguh bersama dengan Anda. Karena itu Alkitab jelas berkata, jangan khawatir. Nah, tapi kita khawatir. Kita khawatir kepada sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu khawatir. Nah, sebaliknya, justru ini yang perlu kita perhatikan. Kita itu tidak khawatir kepada apa yang harusnya kita khawatir. Apa itu? Waktu Anda mulai berhenti baca Alkitab, harusnya Anda khawatir, tapi kita nggak khawatir. Waktu kita berhenti berdoa, harusnya itu kita khawatir. Ketika kita sudah mulai malas berdoa, harusnya Anda khawatir, tapi kita nggak khawatir. Kebalik. Ya. Seharusnya kita ini suka tinggal di hadirat Tuhan seperti pagi ini, puji Tuhan kalau Anda bisa live secara langsung, bisa melihat bersama-sama dengan saya. Kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau Anda sudah kehilangan hubungan intim dengan Tuhan, seharusnya kita ini khawatir. Tapi kita malah tidak khawatir. Hal yang bersifat rohani yang harus menurun, kita nggak khawatir. Tapi begitu yang jasmani menurun, kita khawatirnya setengah mati. Saudara, ini terbalik. Kita itu menggantikan apa yang kekal dengan yang sementara. Nah, gara-gara ini yang terbalik itulah maka kita tergesa-gesa menghadapi persoalan hidup kita. Salah satunya apa? Berkata dusta atau berbohong, berlaku dalam kecurangan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saya percaya saudara, kebenaran itu tidak akan pernah mengkhianati ya apa yang dipilih dalam kehidupan yang benar. Ketika Anda memilih kehidupan yang benar, maka kebenaran itu tidak akan pernah mengkhianati pilihan Anda. Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, coba ayat yang ke-10 kita baca. Ayat ke-10. Dikatakan begini. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Apa artinya? Arti ini. Salah langkah membuat kita ini turun ke bawah. Waktu Anda tergesa-gesa dan kali Anda salah langkah, maka itu membuat kehidupan kita turun ke bawah. Maka dikatakan begini, ayat 10. Kemewahan itu tidak layak bagi orang bebal. Tahu ya orang bebal? Orang bebal itu orang yang susah diatur. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau ditegur. Orang bebal itu adalah orang yang berjalan atas kehendaknya sendiri. Orang bebal itu orang yang susah untuk diberitahu. Orang ini adalah orang yang sering jatuh di area yang sama. Padahal dia tahu ada akibatnya. Tapi orang bebal itu susah mengekang kedagingannya. Sehingga dia jatuh terus di area yang sama. Nah, Alkitab menulis, orang bebal itu tidak layak menerima kemewahan daripada Tuhan. Saya ngomong ini bukan bicara soal harta saja. Tapi kehidupan di dalam Tuhan. Makanya itu saudara, jauhilah kebebalan. Karena kebebalan itu yang membuat hidup Anda turun ke bawah. Itu namanya kita sedang salah langkah. Tergesa-gesa tadi saya bilang itu bagian daripada kebebalan. Membuat kita ini menjadi salah langkah dan hidup kita turun ke bawah.
Saya banyak menemukan ketika orang-orang yang di dalam kekurangan sekalipun. Tetapi ketika orang ini adalah orang yang memegang firman Allah. Orang ini tidak mau mengkompromikan firman Allah. Tidak mau menurunkan standar firman Allah dalam hidupnya. Justru orang ini di ujung hidupnya, orang ini melihat kemuliaan Tuhan. Karena jangan jadi orang yang bebal. Ya, izinkan Tuhan itu memberitahukan hidup kita. Izinkan Tuhan itu menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan itu berbicara tiap hari di hidup kita. Dan Anda menjadi orang yang mudah untuk dijamah oleh Tuhan. Ya, Anda menjadi orang yang mudah untuk diubahkan oleh Tuhan. Hati yang remuk, kata Alkitab, itu tidak akan pernah dipandang hina oleh Tuhan. Hati yang hancur. Hati yang hancur itu artinya apa sih? Mudah diajari. Hati ini mudah dijamah oleh Tuhan. Ya, kalau Anda menjadi orang yang mudah dijamah Tuhan, ya mudah bagi kita ini untuk mengalami sebuah perubahan demi perubahan ke arah Kristus. Karena itu ini yang harus menjadi perhatian hidup kita. Betapa hidup kita ini perlu untuk menjadi orang yang bijaksana dari hari ke hari. Kemarin saya memberitahukan kepada Anda dalam renungan kemarin, telinga orang bijak itu menuntut pengetahuan. Artinya apa, saudara? Orang bijak itu telinganya ini hanya mau mendengar apa yang baik. Ya, tentunya kita tidak bisa menahan telinga kita untuk mendengar apapun, tapi kita ini punya otoritas untuk menyaring setiap apa yang konsumsi apa yang layak didengar oleh telinga kita. Karena itu saudara, waktu Anda mulai membangun apa yang benar, apa yang baik dari kehidupan kita, percayalah kita tidak akan terburu-buru. Perubahan demi perubahan terjadi buat hidup kita. Kita nggak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kita akan menjadi orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang selalu ingin melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan saya percaya orang seperti ini adalah orang yang layak hidup dalam kemewahan. Ya, saya ingat ya, kemewahan bukan hanya bicara soal harta, tapi kelimpahan hadiratnya, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita itu melimpah atas hidup kita. Betapa orang itu akan hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam sukacita oleh karena hidupnya memilih untuk terus hidup dalam kebenaran. Karena biar pagi hari ini, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan. 3 hal ini. Ya, hati-hati dengan situasi keadaan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa membuat kita akan salah langkah. Jadi yang pertama adalah kebodohan menyesatkan jalan orang. Ya, jangan jadi orang yang tinggal dalam kebodohan dan kebebalan. Tapi mari kita mengalami perubahan ke arah Kristus. Lalu yang kedua, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Jangan tinggal dalam kebohongan dan kecurangan. Lalu yang ketiga, salah langkah membawa kita turun ke bawah. Nah, semua 3 hal itu penyebabnya adalah ini, tergesa-gesa. Karena itu biarkan izinkan hari ini kita menjadi orang yang duduk di bawah kaki Tuhan. Sabarlah di dalam penderitaan apapun yang Anda alami. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Amin. Betul-betul biar hari ini kita berkata, oh Tuhan, Engkau lebih dari segalanya di hidupku. Ketika Anda berkata, Tuhan Engkau segalanya dalam hidupku, pasti ini yang terjadi. Anda akan menjadi orang yang sabar di dalam menanti janji Tuhan dalam hidupmu. Tidak bisa diganti dengan apapun juga. Amin. Sebelum kita doa, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan ini di hadapannya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin
Engkau Tuhan. Cepat masukkan doa, pokok-pokok doa Anda. Saya akan berdoa setelah ini. Haleluya. Permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Ku jadikan ku hamba setia kepadamu. Di tangan saya sudah ada pokok-pokok doa. Saya akan doakan, saya percaya bahwa hujan mujizat Tuhan pagi ini sedang terjadi. Dan saya percaya dengan iman bahwa apapun pergumulan Anda, mari kita menjadi orang yang tidak terburu-buru mengambil keputusan, apalagi dipengaruhi oleh keadaan atau sikap hati kita, dipengaruhi oleh keadaan di luar kita. Kita terburu-buru untuk menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga gara-gara itu kita kompromi dengan dosa. No. Jangan seperti itu. Mari kita menjadi orang yang menanti-nantikan janji Tuhan di hidup kita. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Ya. Saya akan berdoa untuk beberapa orang yang hari-hari ini sedang mengalami sebuah keadaan tekanan, stres, sampai Anda tidak bisa melihat masa depan Anda. Saya berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini masa depanmu itu bukan pekerjaanmu. Masa depanmu itu bukan kemewahan atau sesuatu yang nampak keluar. Tapi masa depanmu adalah Tuhan Yesus sendiri. Biar Tuhan Yesus sendiri yang menjadi segalanya dalam hidup Anda. Dengan demikian Anda bisa melihat bahwa kehidupan masa depanmu akan berarti. Tuhan akan bawa Anda ke sana. Karena apa? Ketika Anda memiliki Tuhan, maka semangat hidupmu akan muncul. Pengharapanmu tidak pernah punah, tidak pernah pudar. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan bangkitkan cinta akan Tuhan. Bukan cinta uang, tapi cinta akan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, itu yang membuat kami akan menemukan masa depan kami. Karena kami punya pengharapan, punya sebuah kesempatan untuk kami boleh melihat bagaimana Allah menolong kami. Iman kami tidak pernah pudar. Sehingga dari situlah kami boleh melihat masa depan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang menjamah orang-orang ini, mereka yang hari-hari ini kehilangan pengharapannya. Tuhan, Kau memulihkan keadaan mereka karena mereka adalah orang yang memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa ya Tuhan, ya orang-orang yang hari ini mungkin hatinya terluka. Tuhan, keputusan mereka untuk mengampuni itu kuat dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus, mereka yang terluka hatinya, mereka yang mungkin tinggal dalam kepahitan karena perkataan, karena tingkah laku atau apapun yang dibuat orang lain. Hari ini Tuhan, jamah kami di dalam nama Yesus. Orang yang mengampuni justru orang yang akan menemukan potensi hidupnya. Karena itu Tuhan, hamba berdoa supaya hati yang galau, hati yang sakit disembuhkan pagi ini di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Allah melimpah atas orang-orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang hari-hari ini juga mengalami sebuah keretakan dalam sebuah komunikasi dalam hubungan. Hamba berdoa anggur baru mulai mengalir di dalam nama Yesus supaya keluarga demi keluarga dipulihkan. Komunikasi suami istri dipulihkan, orang tua dan anak kasihnya juga dipulihkan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak egois, tetapi menjadi orang yang mengerti bahwa kasih Tuhan harus nyata dalam kehidupan keluarga ini dengan cara mereka memilih untuk rendah hati, memilih untuk sabar, melepaskan pengampunan, memulai dulu memberikan hormat, kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang-orang yang mengalami lihat pandemi, melalui pandemi ini mengalami sebuah penurunan di dalam pekerjaan, mereka yang bangkrut, mereka yang omsetnya menurun, bahkan mereka kehilangan pekerjaan di PHK. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan orang-orang ini. Dalam nama Yesus aku percaya mujizat mau terjadi. Semua satu untuk supaya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit COVID-19 atau apapun, orang yang sakit paru-paru, orang yang sakit jantungnya, orang yang sakit di ginjalnya, diabetes, apa saja yang menguasai orang-orang, dalam nama Yesus aku memperkatakan kesembuhan pagi ini mengalir di tubuh orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Kami percaya Engkau dekat dengan kami. Karena itu kami tidak mau terburu-buru. Kami mau tinggal di dalam tuntunan-Mu. Dan itu yang membuat kami dikuatkan. Itu yang membuat kami boleh melihat mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah mujizat Allah. Terimalah berkat Allah atas kehidupan saudara. Dan jadilah kuat. Karena yang menyertai-Mu adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Wow, senang sekali bisa terus menyampaikan firman Allah dan berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Sekarang ini, malaikat Tuhan sedang turun untuk membawa mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Karena itu tetap pilihlah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan biar nama Tuhan ditinggikan lewat hidup Anda. Amin. Saya berdoa supaya sepanjang hari ini, kehidupan Anda dipenuhi dengan pengharapan, semangat yang baru. Oleh karena pengharapan Anda dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Oke, sampai ketemu besok pagi jam 6 pagi dalam acara Kurenungkan Firman-Mu. Sekarang ada di 2 IG Instagram. Yang pertama Instagram Yudi Kusmanto dan yang kedua adalah Instagram GMS Surabaya Barat. Ya, dan saya percaya akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ikut merenungkan firman Tuhan sehingga hidup mereka bertumbuh. Ajaklah besok pagi jam 6 pagi ya keluarga Anda, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan buat Anda sekeluarga. Sampai ketemu besok pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.